Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang pelet kandung, di mana pelet kandung adalah sebuah tradisi upacara adat di Madura yang dilakukan untuk ibu hamil pada usia kandungan 7 bulan. Upacara ini bertujuan untuk keselamatan ibu dan bayi dalam kandungan serta kelancaran persalinan. Hari ini Iwarsah Channel mendokumentasi salah satu pasangan suami istri harmonis yang tinggal di Dusun Mandaraga, Desa Keles, Kecamatan Ambunten. Suami istri yang berbahagia ini atas nama Syaiful Bahri dan Fatihatul Hidayah yang saat ini sudah mencapai waktu kehamilan 7 bulan berjalan dan mengundang para kiai, para tokoh masyarakat serta seluruh masyarakat sekitar untuk berdoa bersama semoga persalinan lancar dan selamat tanpa rintangan apapun serta bayi yang dikandung lahir sempurna dan menjadi anak yang syaleh dan syalehah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita saksikan dokumentasinya yang merupakan tradisi atau budaya Madura pelet kandung IPI dan ICA yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe Iwarsah Channel dan saya ucapkan terima kasih atas kebaikannya. Kami doakan semoga lancar rezekinya, panjang umurnya, sehat sentosa dan bahagia dunia akhirat. Amin. Pelet kandung, menurut Nahdlatul Ulama, NU, adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Madura, khususnya bagi perempuan yang sedang hamil 7 bulan, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan doa agar proses persalinan berjalan lancar. Tradisi ini melibatkan serangkaian ritual seperti pemijatan perut, maicet tabu, pembacaan doa, ngaji, pemandian, seraman, dan kenduri, selametan. NU tidak secara khusus mengeluarkan fatwa atau pernyataan terkait pelet kandung. Namun tradisi ini sejalan dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh NU, seperti pentingnya doa, kesyukuran, dan menjaga tradisi. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai pelet kandung. Tujuan, tradisi ini bertujuan untuk memohon keselamatan dan kemudahan bagi ibu dan bayi yang dikandung, serta mempererat tali silaturahmi antar anggota keluarga dan masyarakat. Tahapan, persiapan, melibatkan persiapan berbagai macam perlengkapan yang akan digunakan dalam prosesi, seperti bunga, air, kelapa, telur, dan lain-lain. Maicet tabu, pijat perut dilakukan oleh seorang dukun atau orang yang dipercaya untuk memijat perut ibu hamil, dengan tujuan melancarkan peredaran darah dan membantu posisi bayi. Ngaji, pembacaan doa-doa dan ayat suci Al-Quran, serta kisah-kisah Nabi, sebagai bentuk permohonan perlindungan dan keberkahan. Seraman, pemandian calon ibu dimandikan dengan air yang telah dicampur dengan bunga, sebagai simbol pembersihan diri dan memohon keberkahan. Selametan, kenduri tasyakuran atau kenduri sebagai ungkapan rasa syukur atas kehamilan dan memohon kelancaran persalinan. Nilai-nilai keagamaan, tradisi ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya doa, kesyukuran, dan silaturahmi. NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, mendukung tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memiliki nilai-nilai positif bagi masyarakat. Perbedaan lokal. Beberapa daerah mungkin memiliki variasi dalam pelaksanaan pelet kandung, namun esensi dari tradisi ini tetap sama, yaitu memohon keselamatan dan keberkahan bagi ibu dan bayi yang dikandung. Secara keseluruhan, pelet kandung merupakan tradisi yang baik dan positif, yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. NU sebagai organisasi Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, mendukung tradisi ini sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa.
Dalam perspektif Islam, tradisi pelet kandung, juga dikenal sebagai pelet beteng atau upacara 4-7 bulanan, yang dilakukan oleh masyarakat Madura, khususnya di Sumeneb, perlu dilihat dari dua sisi. Pertama, sebagai tradisi yang mengandung nilai-nilai syukur dan doa keselamatan untuk ibu dan bayi dalam kandungan, yang sejalan dengan ajaran Islam. Kedua, beberapa elemen dalam tradisi tersebut, seperti penggunaan dukun bayi dan beberapa ritual tertentu, perlu dikaji lebih lanjut agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid dalam Islam. Berikut adalah penjelasan lebih detail. Aspek positif, syukur dan doa. Tradisi pelet kandung, pada dasarnya, merupakan bentuk syukur atas kehamilan dan permohonan keselamatan bagi ibu dan bayi. Nilai-nilai sosial. Tradisi ini juga mempererat tali silaturahmi antar keluarga dan masyarakat, serta melibatkan tokoh agama dan dukun bayi yang memiliki peran dalam masyarakat. Pendidikan, beberapa ritual, seperti penyampaian ajaran Islam oleh tokoh agama, dapat menjadi sarana pendidikan nilai-nilai agama bagi masyarakat, termasuk anak-anak yang akan lahir. Aspek yang perlu dikritisi, ketergantungan pada dukun, penggunaan dukun bayi dalam beberapa ritual, seperti penyiraman, perlu dikaji agar tidak menimbulkan ketergantungan pada selain Allah. Elemen syirik, beberapa ritual dan keyakinan yang menyertai tradisi ini, seperti penggunaan jimat atau mantra tertentu, bisa mengarah pada kesirikan jika tidak dilandaskan pada ajaran Islam. Tahayul dan bid'ah, beberapa elemen dalam tradisi pelet kandung, seperti perhitungan hari baik atau penggunaan jimat, perlu diteliti lebih lanjut agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang tahayul dan bid'ah. Pendekatan yang sebaiknya dilakukan, memurnikan niat. Niat dalam melaksanakan tradisi ini haruslah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai bentuk syukur, bukan karena tujuan lain yang bertentangan dengan agama. Memperkuat pendidikan agama, tokoh agama dan masyarakat perlu memberikan pemahaman yang benar tentang Islam dan bagaimana menyikapi tradisi-tradisi lokal. Menghindari unsur syirik, keyakinan dan ritual yang dilakukan harus sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melibatkan ulama. Dalam pelaksanaan tradisi, sebaiknya melibatkan ulama atau tokoh agama yang kompeten untuk memberikan arahan dan bimbingan agar tradisi ini sesuai dengan syariat Islam. Kesimpulan, tradisi pelet kandung memiliki nilai-nilai positif dalam hal syukur dan silaturahmi, namun juga mengandung beberapa aspek yang perlu dikaji dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Dengan pendekatan yang bijaksana dan pemahaman yang benar, tradisi ini dapat dilestarikan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai agama.
Pelet kandung, dalam konteks budaya Madura merujuk pada upacara adat yang dilakukan saat seorang perempuan hamil berusia 7 bulan, yang juga dikenal sebagai 7 bulanan atau mereteng. Upacara ini bertujuan untuk keselamatan ibu dan bayi dalam kandungan serta kelancaran proses persalinan. Penjelasan lebih lanjut. Tujuan, upacara pelet kandung memiliki makna simbolis dan spiritual, yaitu memohon keselamatan dan keberkahan bagi ibu hamil dan bayi yang dikandungnya. Prosesi. Upacara ini biasanya melibatkan serangkaian ritual seperti pemijatan perut, maicet tabu, pembacaan doa, ngaji, penyiraman, seraman, dan kenduri, selametan. Nilai-nilai. Pelet kandung mengandung nilai-nilai religi, kepercayaan, moral, sosial, dan filosofis, menurut repositoris KIP PGRI Sumeneb. Perbedaan wilayah. Meskipun memiliki tujuan yang sama, upacara pelet kandung bisa berbeda-beda pelaksanaannya di setiap daerah di Madura. Pelet kandung, menurut Nahdlatul Ulama, NU, adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Madura, khususnya bagi perempuan yang sedang hamil 7 bulan, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan doa agar proses persalinan berjalan lancar. Tradisi ini melibatkan serangkaian ritual seperti pemijatan perut, maicet tabu, pembacaan doa, ngaji, pemandian, seraman, dan kenduri, selametan. NU tidak secara khusus mengeluarkan fatwa atau pernyataan terkait pelet kandung. Namun tradisi ini sejalan dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh NU, seperti pentingnya doa, kesyukuran, dan menjaga tradisi. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai pelet kandung. Tujuan, tradisi ini bertujuan untuk memohon keselamatan dan kemudahan bagi ibu dan bayi yang dikandung, serta mempererat tali silaturahmi antar anggota keluarga dan masyarakat. Tahapan, persiapan, melibatkan persiapan berbagai macam perlengkapan yang akan digunakan dalam prosesi, seperti bunga, air, kelapa, telur, dan lain-lain. Maicet tabu, pijat perut dilakukan oleh seorang dukun atau orang yang dipercaya untuk memijat perut ibu hamil, dengan tujuan melancarkan peredaran darah dan membantu posisi bayi. Ngaji, pembacaan doa-doa dan ayat suci Al-Quran, serta kisah-kisah Nabi, sebagai bentuk permohonan perlindungan dan keberkahan. Seraman, pemandian calon ibu dimandikan dengan air yang telah dicampur dengan bunga, sebagai simbol pembersihan diri dan memohon keberkahan. Selametan, kenduri tasyakuran atau kenduri sebagai ungkapan rasa syukur atas kehamilan dan memohon kelancaran persalinan. Nilai-nilai keagamaan, tradisi ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya doa, kesyukuran, dan silaturahmi. NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, mendukung tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan memiliki nilai-nilai positif bagi masyarakat. Perbedaan lokal. Beberapa daerah mungkin memiliki variasi dalam pelaksanaan pelet kandung, namun esensi dari tradisi ini tetap sama, yaitu memohon keselamatan dan keberkahan bagi ibu dan bayi yang dikandung. Secara keseluruhan, pelet kandung merupakan tradisi yang baik dan positif, yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. NU sebagai organisasi Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, mendukung tradisi ini sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa.
Dalam perspektif Islam, tradisi pelet kandung, juga dikenal sebagai pelet beteng atau upacara 4-7 bulanan, yang dilakukan oleh masyarakat Madura, khususnya di Sumeneb, perlu dilihat dari dua sisi. Pertama, sebagai tradisi yang mengandung nilai-nilai syukur dan doa keselamatan untuk ibu dan bayi dalam kandungan, yang sejalan dengan ajaran Islam. Kedua, beberapa elemen dalam tradisi tersebut, seperti penggunaan dukun bayi dan beberapa ritual tertentu, perlu dikaji lebih lanjut agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid dalam Islam. Berikut adalah penjelasan lebih detail. Aspek positif, syukur dan doa. Tradisi pelet kandung, pada dasarnya, merupakan bentuk syukur atas kehamilan dan permohonan keselamatan bagi ibu dan bayi. Nilai-nilai sosial. Tradisi ini juga mempererat tali silaturahmi antar keluarga dan masyarakat, serta melibatkan tokoh agama dan dukun bayi yang memiliki peran dalam masyarakat. Pendidikan, beberapa ritual, seperti penyampaian ajaran Islam oleh tokoh agama, dapat menjadi sarana pendidikan nilai-nilai agama bagi masyarakat, termasuk anak-anak yang akan lahir. Aspek yang perlu dikritisi, ketergantungan pada dukun, penggunaan dukun bayi dalam beberapa ritual, seperti penyiraman, perlu dikaji agar tidak menimbulkan ketergantungan pada selain Allah. Elemen syirik, beberapa ritual dan keyakinan yang menyertai tradisi ini, seperti penggunaan jimat atau mantra tertentu, bisa mengarah pada kesirikan jika tidak dilandaskan pada ajaran Islam. Tahayul dan bid'ah, beberapa elemen dalam tradisi pelet kandung, seperti perhitungan hari baik atau penggunaan jimat, perlu diteliti lebih lanjut agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang tahayul dan bid'ah. Pendekatan yang sebaiknya dilakukan, memurnikan niat. Niat dalam melaksanakan tradisi ini haruslah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai bentuk syukur, bukan karena tujuan lain yang bertentangan dengan agama. Memperkuat pendidikan agama, tokoh agama dan masyarakat perlu memberikan pemahaman yang benar tentang Islam dan bagaimana menyikapi tradisi-tradisi lokal. Menghindari unsur syirik. Keyakinan dan ritual yang dilakukan harus sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melibatkan ulama. Dalam pelaksanaan tradisi, sebaiknya melibatkan ulama atau tokoh agama yang kompeten untuk memberikan arahan dan bimbingan agar tradisi ini sesuai dengan syariat Islam. Kesimpulan, tradisi pelet kandung memiliki nilai-nilai positif dalam hal syukur dan silaturahmi, namun juga mengandung beberapa aspek yang perlu dikaji dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Dengan pendekatan yang bijaksana dan pemahaman yang benar, tradisi ini dapat dilestarikan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai agama.